Jadi nanti kalau di sekitar adik-adik, di rumah, di sekolah, dan dimanapun juga berada, ada kejadian kebakaran, ada hewan liar yang masuk ke dalam rumah gitu ya, ada kejadian bencana alam, adik-adik ya. Berikan caranya supaya nggak takut terhadap gempa. Ada yang takut terhadap gempa? Ada. Siapa yang takut sama gempa? Wah, banyak ya, banyak ya. Nih, Pak Hari kasih caranya supaya nggak takut. Kalau caranya ini bagian kepala dan bisa dengan menggunakan tangan, bisa ya, bisa dengan tangan, bisa menggunakan tas, bisa menggunakan book, bisa menggunakan dan sebagainya. Ingat ya, bisa yang penting ada di semua pegangannya, angkatnya. Gitu ya. Setelah gempanya mereda, ya, adik-adik baru keluar ke sana. Nanti lihat di sekelilingnya, ada nggak tempat berlindung. Nih, ada kejadian waktu di kejadian di Cianjur. Siapa yang tahu kejadian di Cianjur terjadi apa? Gempa. Itu ya, gempanya sangat luar biasa. Itu yang meninggal itu ada 600 orang. Dari yang meninggal 600 orang, 300 orang yang bisa kita temukan, sisanya juga. Ingat ya, sisanya hilang. Jadi ada semua. Ingat, ketika terjadi gempa bumi, yang bisa menyelamatkan adalah sendiri, gitu ya. Jadi tidak di, jadi begitu kita bantu kalau adik-adik lagi di dalam kelas, ya, Lagi di dalam kelas. sedang di dalam kelas, kemudian terjadi gempa nih, apa yang harus dilakukan? Ya, adik-adik nggak usah panik, nggak usah cemas. Yang pertama yang dilakukan adalah kita contoh nih ya, lihat Taiwan ya, lihat Taiwan. Yang penting adik-adik bisa. Ketika posisi duduk, ingat ya, ketika posisi duduk, kemudian terjadi gempa bumi. Nah, Gempa. adik-adik nggak usah panik, adik-adik cukup berbalik badan. Di sini berat nggak? Berat nggak, Pak? Jadi kalau adik-adik kuat, angkat bangkunya dibalik ya, angkat bangkunya dibalik. Tapi kalau nggak kuat, ambil tas, lindungi bagian kepala. Kemudian yang ketiga, berlindung ke bawah kolong meja. Tahu ya, di kelas ada kolong meja, adik-adik berlindung di bawah kolong meja. Gitu ya. Kenapa? Supaya ketika bangunannya kita runtuh, adik-adik runtuh bangunannya, adik-adik terlindung. Nah, Pak Haris ceritain ya, kejadian di Cianjur kemarin, ya, Pak Haris dengan tim turun ke sana pada saat hari kedua kejadian. Nah, kita tim menemukan ada seorang anak kecil selamat selama 48 jam berduduk dalam reruntuhan, gitu ya. Kenapa? Karena posisinya anak kecil tersebut ada di bawah kolong tempat Tidur. itulah yang bisa menyelamatkan adik-adik. Kalau terjadi angin puting beliung, yang harus adik-adik lakukan adalah segera masuk ke dalam bangunan atau rumah, kemudian tutup pintu dan jendelanya. Paham ya? Jadi adik-adik nggak boleh ada di luar rumah kalau terjadi angin puting beliung. puting beliung di rumah dan dimanapun juga di sekolah, adik-adik yang harus pertama dilakukan adalah segera masuk ke dalam bangunan, rumah, sekolah atau gedung. Ingat ya, adik-adik nggak boleh ada di luar rumah. Kenapa? Khawatir angin puting beliung itu menyampar atau menghampiri adik-adik, adik-adik akan terluka karena biasanya angin puting beliung itu membawa material yang bisa melukai tubuh kita. Ada kayu, genting, eternit, seng, biasanya dia bawa, gitu ya. Atau kalau angin puting beliungnya kencang,
adik-adik akan bisa terbawa gitu ya. Paham ya? Paham. Jadi ingat, ketika terjadi angin puting beliung, adik-adik segera masuk ke dalam rumah, bangunan sekolah atau bangunan gedung. Kemudian tutup pintunya, gitu ya. Jangan sampai ada yang terbuka. Lari dan lihat arah perputaran anginnya. Jadi adik-adik harus menjauh, gitu ya, menjauh dari arah putaran angin puting beliung, begitu ya. Di kota Depok kita sering terjadi angin puting beliung. Ingat ya, di kota Depok sering terjadi angin puting beliung. Nah, Pak Syarif kasih tahu nih ciri-cirinya mau terjadi angin puting beliung, gitu ya. Ciri-cirinya mau terjadi angin puting beliung. Yang pertama, panas siang hari sangat terik. Jadi adik-adik ketika siang hari merasa panasnya luar biasa, kemudian tiba-tiba ada awan hitam tebal, gitu ya. Tahu-tahu ada awan hitam tebal disertai rintik hujan, biasanya di situ akan muncul angin puting beliung. Jadi kalau ada tanda-tanda tersebut, adik-adik harus segera masuk ke dalam rumah. Ingat ya, adik-adik harus masuk ke dalam rumah, bangunan sekolah atau gedung, gitu ya. Jangan ada di luar rumah. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ada angin puting beliung, apa yang harus dilakukan? Adik-adik segera masuk ke dalam rumah, sekolah atau bangunan lainnya, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang sering terjadi di kita adalah bencana banjir. Siapa yang rumahnya kebanjiran? Oh, ada ya. Nah, adik-adik ingat ya, kalau hujan lebat kemudian terjadi banjir, jangan bermain air banjir. Ingat ya, tidak boleh bermain air banjir. Kenapa? Khawatir ada aliran arus bawah yang kencang, adik-adik akan terbawa arus. Sebagainya, ketika adik-adik tersengat atau tergigit atau terkena bisa ular berbisa, adik-adik segera mencari pertolongan. Ingat ya, jangan diam, gitu ya. Dan kalau di rumah ada lebah ya, adik-adik suka pernah lihat sarang lebah nggak yang gede-gede? Sudah ya, hati-hati, sarang lebah itu juga atau lebahnya bisa menyebabkan kita terluka, gitu ya. Banyak kejadian sampai ada yang pingsan disengat hewan lebah yang besar, gitu ya. Halo, ingat kakinya, posisi kakinya, supaya kenapa posisi kakinya seperti ini? Jadi ketika ada sesuatu yang akan menimpa, kita bisa segera bergerak, gitu ya. Ambil botolnya aja ke sini. Lagi kembali ke tempat, duduk kembali, duduk. Siapa emang rumahnya pernah kemasukan ular? Saya kalau banjir, aku pernah kemasukan biawak, lagi mandi, liatin aku biawak, aku lagi mandi. Emang rumah Gilang dekat kali? Dekat kali rumah Gilang. Aku nggak punya depan. Oke, adik-adik semuanya kembali ingat ya, APAR itu singkatan alat pemadam api ringan. Asal kasih tahu, kita kalau memadamkan api harus tahu unsur-unsur dari penyebab api. Ya, ada 3 unsur yang menyebabkan timbulnya api. Yang pertama adalah oksigen. Jadi api itu seperti makhluk hidup, dia butuh oksigen. Ya, yang kedua ada bahan bakar, bisa gas, bisa cair. Ya, kemudian yang ketiga ada panas. Panasnya bisa dari korek api, panas bumi, kemudian listrik, kemudian matahari, itu panasnya. Jadi kalau 3 unsur itu bereaksi atau bergabung, akan tertimbulnya api. Ingat ya, jadi api itu seperti makhluk hidup, dia butuhnya oksigen. Nah, cara memadamkannya juga dengan menghilangkan salah satu unsur tersebut, gitu ya. Oke, kita akan coba nanti Taiwan akan menjelaskan. Sebelum kita nonton prakteknya, ada yang ditanyain nggak? Ada yang bertanya nggak? Yo, ada yang bertanya nggak? Rahmatullahi. Baju bekas, spray. Pakai pasir, pakai tanah. Ya, untuk kalian terbakarnya listrik, pasir dan tanah ya. Ya, ya kalian ya. Karun Koni.
caranya Bu, sekalian lihat ya nggak Bu ya. Ini belajar Bu. Caranya ya tangannya, dari tangannya saja. Bapak lihat dari tangannya. Ya, perhatikan sebelum kita menutupi api awal di bawah 5 menit. Ya, pertama tekuk ke dalam. Ya, arahkan jarum ke depan ke apinya. Posisinya tidak berlawanan dengan angin. Jadi kalau saya nyalain, lihat posisi apinya. Wish. Ya, kalau dia stabil dari manapun boleh. Tapi kalau dia nggak stabil, lihat posisinya. Tidak boleh dilempar. Santai saja. Oh, santuy. Ya, perhatikan ya. Tidak boleh dilempar. Tidak boleh. Ya. Oke Bu ya. Ada ya. Bu, perwakilan dari sekolah. Ya, nah. Tolong saja pelan terus. Nah, ye. Ke dalam. Ayo kamu belajar santai aja. Tangan Enggak, tangannya gini mah. tadi udah bener. Nah, gitu betul. Putar ke dalam. Putar ke dalam. Nari Bu. Ah. Maju mah. Hihi. Pelan aja pelan. Yeay. Nih, hihi. Pelan, tutup. Iya, hihi. Maaf, Pak. Ayo, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Jangan dilempar, Pak. Tutup, Pak. Yeay. Hihi. Tangannya rapi Bu. Nah. Begini Bu, nggak boleh digenggam langsung. Oh, iya. Dalamin. Gini, Mas. Gini. Ah, gitu dah. Nah, tangannya dibakar ya, pelan. Pelan, jangan dilempar Bu. Pelan. Yeay. Gunakan jendela dan sekitarnya. Lalu buka regulatornya, taruh di luar, gasnya berbunyi, taruh aja di luar, jangan dilempar ke kali lah. Ya, taruh di luar, paling rugi 25.000 ya, habis. Ya, ikuti tindakannya. Jaga, nyalakan lampu dan Panggil dulu dia ke sini. matikan lampu bila betul dari malam sampai pagi ya. Terus yang selanjutnya Bu ya, kalau dia terbakar, itu akan lihat posisi terbakarnya. Ya, gas nggak pernah tabung gas ya. Oh. Tabung gas nggak pernah meledak. Oh, nggak pernah meledak. Yang meledak itu gasnya keluar tadi. Itu nyalain lampu itu dia meledak. Tapi kalau tabung gas terbakar di atasnya itu aman, itu akan lihat. Ambil karung, ambil anduk, tutup, selesai. Itu caranya. Ya, kalau takut jangan teriak. Bilang sama tetangga, bilang bakar saya. Kalau teriak, kalau percuma ya. Tuh, perhatikan. Nomor telepon darurat berapa? 112. Ya, telepon itu biar cepat. Tapi suka nggak diangkat, Pak? Lama diangkatnya. Jangan. 112 cepat. Oh, cepat ya, Pak? Karena operatornya di sini. Lagi. Iya. Cukup? Cukup. Dua, yang satu aktif, yang satu sudah tidak aktif. Yang besar tidak aktif nih, karena udah dibuka nih. Oh, udah dibuka. Ya. Yes. Ya. Yang besar ini sudah tidak aktif, tapi yang kecil masih aktif, masih bisa digunakan. Perhatikan, ini tidak boleh dibuka sembarangan bila tidak terjadi apapun. Kalau udah dibuka, ini bisa digunakan. Ini bisa dibuka. Kalau udah dibuka, 5 menit kemudian bisa dibuka. Bisa digunakan. Ya, ini yang 6 kilo, ini yang 3 kilo. Ya, tata cara bukanya apa boleh lihat? Jongkok nak, jongkok nak, jongkok nak, Ya, jongkok nak. perhatikan. Ini caranya. Ya, ini posisi kakinya juga begini. Dia tidak boleh dekat sini. Ya, dan tidak boleh pernah pegang di sini. Saya nggak pernah pegang di sini. Ini buku berapa dari ilmu di Belanda, kalau saya pegang ini, kita bisa kasih sedikit. Cocok nggak? Ya, nah ini jangan pegang ininya. Kalau dipegang, buka ini caranya cekek lehernya. Pertama, pegang ini. Pertama, pin atau pancinya masukin di jari kita. Kalau keras juga dikit.
Pindahan lagi, Tangan makanya putar saja, Pak. Ganti tangan saja. Jangan maju. Jangan. Itu pernah maju pada saya. Lepas ditusuk atau selangnya. Pegang ujungnya. Yang ketiga, tensinya ada atau ada betul. Ini ada di. Nggak ada. Ya. Yang keempat baru dipergunakan caranya. Tidak begini, tidak begini, tapi ya. Ketiga, jaraknya 2-3 meter, baru ditekan full. Dan caranya bisa Tes 1. bukan langsung di sini, Pak. Tes 1. Di bawah 5 menit, di atas 5 menit. Oke, terima ya. Dek. Ya, bener dikit. Ya, ada Awas.